Visual Rangers itu adalah UMKM yang bergerak di bidang produksi konten animasi, konten event, multimedia. Orang Indonesia tuh nggak bisa jualan. Jadi sebenarnya sekarang dunia visual nih ada apa aja sih teknologi yang berkembang selama 2 tahun ini? Mas, bisa ditaruh ayam goreng nggak di sini? Buat gue makannya hands free gitu. Visual Ranger. Mas, apa sih Visual Ranger? Gue nanya dulu nih. Visual Rangers itu adalah UMKM yang bergerak di bidang produksi konten. Konten animasi, konten event, multimedia, segala macam tentang konten, ya. Tapi kita konten video enggak. Hanya yang animasi berbentuk seperti itu, grafis misalnya, itu 3D, 2D. Semua urusannya untuk kebutuhan event atau Enggak juga, ada beberapa yang kayak company profile, terus kayak kebutuhan, misalnya ada kayak apa ya, kayak bikin iklan, infografis. Infografis ya, infografis. Iklan belum pernah sih. Gitu. Visual Ranger ini udah berapa tahun, Mas? Kalau dihitung dari saya sendiri itu udah, saya dari 2007 main visual. Oke. Cuman nama Visual Ranger itu keluar itu tahun 2015 ya. Sendiri tuh maksudnya dulu Sendiri. freelance. Saya dulu VJ kan. Oh, oke. Bukan DJ ya. VJ dulu. Jadi laptopnya di terus dari VJ. Iya, saya dulu dari VJ akhirnya terus bermain di klub. Oh, berarti sorry, gua potong. Kalau jadi VJ itu sekolahnya di mana, Mas? Nggak ada sekolahnya. Belajar sendiri. Iya, belajar sendiri, belajar dari teman-teman juga waktu itu kan. Waktu itu di Jakarta tuh VJ itu jarang banget gitu. Jadi masih beberapa grup lah gitu masih. Yang saya ingat itu dulu. Terus habis itu kita ada perkumpulan namanya AV Reaktor gitu. Karena beberapa yang gue tahu ada yang pernah ngambil sekolah IT gitu-gitu, enggak ya? Enggak. Desain? Enggak, saya dari teknik mesin. Oh, oke. Gitu. Terus kenapa jadi VJ? Kenapa milih jadi VJ dari teknik mesin? Kecebur. Gak sengaja. Keceburnya itu adalah gini. Waktu itu abang angkat saya waktu itu kan, saya waktu itu masih di TV. Bilang sama saya, beliau dapat kerjaan itu konser Agnes Monica di Kuala Lumpur. Bang, ikut dong bang. Ya ada satu tapi jadi VJ gitu. Lu bisa nggak? Oh bisa. Di situ pulang saya bingung. Apaan ya VJ? Nah dulu saya browsing, habis itu saya beli laptop, saya jual motor, beli laptop, beli software, udah berangkat. Itu di Jakarta? Kuala Lumpur. Bukan. Apanya? Start Mas Doni pertama kali bilang iya jadi VJ. Di Kuala Lumpur? Oh enggak, di Jakarta. Setelah itu baru bisa berangkat. Iya. Jadi latihan dulu di rumah. Iya, latihan dulu gimana caranya. Oh gini. Oh ternyata VJ itu adalah
Mungkin bukan satu, kalau mamanya menurut saya pribadi mungkin di luar mungkin ada pendapat lain, cuman menurut saya pribadi itu VJ itu sebagai bisa membuat suasana menjadi indah, mendukung performance gitu. Jadi waktu itu juga saya banyak belajar juga dari abang saya itu juga. Lu main VJ, lu bukan aktor utamamu yang ada di stage, cuman lu berperan sangat penting dalam mensukseskan si artis itu performance. Nah, seperti itu. Zaman dulu tuh kan, kalau sekarang tuh gue lihat kadang udah terkonsep tuh Mas. Iya. Ya, VJ tuh dengan lagu tuh udah. Zaman itu udah belum? Sudah. Oh udah. Ya? Sudah. Gitu. Berarti lo harus mempelajari lagu. Iya, saya hafal lagunya Agnes waktu itu. Saya hafal tuh. Agnes kan habis itu, habis ini konsepnya apa kayak gitu. Sampai dengan bikin opening konser tuh saya waktu pas di situ. Begitu pas sampai di sana, openingnya mana? Itu suruh bikin. Wajib, gue suruh bikin lagi. Nah ini menarik. Bahannya, dulu kan internet masih belum ada tuh. Iya. Kan? Oh iya, nggak segampang itu. Dan itu di Malaysia, hotelnya kita juga ya hotel-hotel nggak jelas itu kan. Wifi nggak tahu kita. Nggak jelas tuh maksudnya nggak kelihatan. Hotelnya nggak jelas. Itu kan akhirnya terus. Nah waktu itu lucu nih. Waktu itu saya lagi seneng game SWOT kalau nggak salah. Akhirnya waktu itu bikin opening, konsepnya ada suatu yang tembak-tembakan itu, itu saya beberapa ngambil dari situ. Gamenya jadi waktu pas ada tuh, ada pesawat turun, saya kebetulan ada tuh footage-nya itu, walaupun mungkin low res ya. Habis itu terus percakapan pilotnya kan sebenarnya nggak dimasukin ke situ. Nggak nyambung juga, cuman kan kemersek tuh apa ya? Suaranya jadi seolah-olah kayak gitu. Gitu akhirnya jadi Oke, tadi sempat ngomongin Tweety, itu dari mana asalnya Tweety? Gue sempat kaget tuh kenapa tiba-tiba dipanggilnya Tweety gitu. Ya dulu saya di Jeronimo, Jogja. Doninya ada 2, Doni penyiar sama saya Doni off air. Ketimbang susah-susah ya mereka biasalah sama apa di TV ada julukan. Udahlah. Jadi waktu itu mobil saya ada boneka Tweety punya adik saya. Udah Doni gambarnya untuk membedakan satunya Doni VW karena mobilnya dia VW kodok. Doni Beetle namanya. Gitu ya udah sampai di situ. Sampai detik ini. Sampai itu kan saya dibawa ke Jakarta sama Mas Agung Suripto itu putranya almarhum Ateng. Saya dibawa ke sana, masuk ke waktu itu ya udah lu ke Jakarta aja kayak gitu. Nanti gampang saya cariin kerja di TV deh kalau mamanya mau. Waktu itu saya masih belum terlalu berminat. Akhirnya saya malah justru nyempurnya kayak ke agensi dulu tuh. Ke Sachi dulu saya pertama kali. Lah di agensi sebagai AE event. Sebagai gini. Kalau sekarang itu jadi agensi kan mereka kan orang-orang pada nggak tahu event. Nah jadi kan mereka kan hire si para agensi gede, hire para ya mungkin IO atau brand activation kecil-kecil itu saya jadi supervisornya. Ini bener nggak? Ini enggak ya, kayak gitu. Nanti saya report sama sang bule-bule. Berarti itu tahun berapa Mas? 2003 udah di agensi, udah main event. Iya. Sorry, 2003 berarti itu sebelum apa setelah jadi VJ? Sebelum. VJ kan 2007 ya. Habis dari agensi ya saya ngeliat udah gitu. Terus akhirnya saya itu lagi Mas ada nggak? Ada ya. Udah saya panggil itu masuk TV. Begitu masuk TV udah gitu 2007 awal apa itu bosen keluar lagi saya. TV apa? Dia di TV 7. Sebagai floor director. Semuanya masa. Tapi berarti semuanya ngerti lah jadinya. Iya, sekarang semuanya ngerti. Sama bisnisnya yang sekarang semua kayaknya relate tuh. Client servicing, terus floor director, terus VJ. Makanya sampai ke visual ranger ini kan. Nah terus kan itu berarti 2003 udah main event.
Nah sekarang nih kan kita istilah kata nih, ini Februari kita mau masuk Maret ya, udah mau 2 tahun nih Mas. Oh, sorry, saya main event di Jogja dulu dari 97. Oh oke. Ya, 97 kan gitu. Begitu si Agung dan beberapa teman saya itu melihat, udah lu Jakarta aja lu kayak gitu. Kenapa diusir? Soalnya balik-balik kan, ya mungkin itu yang jadi pengaruh juga ya buat saya. Lu ngapain di sini? Nggak bakalan kaya kan gitu. Berapa kali datang teman dari Uli waktu itu, bukan Uli, yang di Blok M apa ya? Zanzibar. Lowe. Tapi Grey dulu juga di Blok M tuh. Nah, Mas Dar, balik ke yang tadi ya. Dari 97 udah main event, berarti kan istilahnya nih di dunia event udah senior banget. Hidup di dunia event selama ini gitu, sampai dengan Maret 2020. Deng. 22. Ntar dulu. Oh belum. Maksudnya iya. Maret 2020 itu kan dunia event. Oh iya. Koma. Berhenti waktu itu. Bukan Maret, April. Saya Maret masih dapat di Pekanbaru. April seret habis. Tapi aku Maret itu 9 project di cancel. Oh Maret udah di cancel? Maret, April, Mei udah mulai deh tuh. Nah, jadi Maret ini tuh 2 tahun ya. Ini memperingati 2 tahun kemeninggalan dunia event. Jangan, gue nggak berani bilang meninggal, makanya gue bilang selalu koma. Koma itu kan masih punya harapan ya, masih punya harapan untuk hidup lagi gitu. Koma untuk industri event. Terus setelah 2 tahun ini sampai detik ini yang gue perhatiin, yang masih paling eksis itu bisnisnya kayak Mas Doni kan. Iya nggak sih? Iya. Ya sampai akhirnya teman-teman event tuh benar-benar bingung mesti mau ngapain gitu. Kalau nggak cepet-cepet switching tuh pasti udah ikut mati udah. Nah, yang gue tahu bisnis modelan Mas Doni ini kan nggak banyak, ya kan. Nah, selama 2 tahun ini Mas Doni gimana bisnisnya Mas? Ya alhamdulillah, mungkin switchingnya cepet ya. Iya. Nah, karena switchingnya cepet, tahu timingnya ya. Timingnya tepat. Mungkin kan bisnis lain kita perlu ilmu, kita perlu pengalaman, kita harus pas. Mungkin pas saya di situ, gitu. Jadi saya melihatnya pada saat itu, di saat mungkin gini, karena saya dari kecil tuh saya selalu hidup out of the box. Out of the box gimana? Alias bandel. Bukan di luar kandang ya? Iya, bukan di luar kandang. Di luar kandang. Keluarga saya semua dokter. Saya nggak mau jadi dokter. Gitu. Keluarga saya semuanya nanti udah jadi pegawai negeri. Saya udah saya nggak mau jadi pegawai negeri. Titik, saya bilang kayak gitu. Oh kenapa? Nggak mau gitu. Yang lainnya pada di sekolah negeri itu. Waktu itu karena bapak saya ya kayak gitulah, masuk negeri mah gampang gitu kan. Saya mikir saya nggak mau kayak gitu. Jadi yang memang seperti itu. Ya mungkin pada saat kemarin itu kita berhenti semua, itu saya ya terus mungkin sama anak-anak juga sih. Sebenarnya yang kreatif tuh anak-anak saya. Alhamdulillah, memang benar-benar disiplin kerjanya sama bule. Wah keren, itu yang gue akan hidup. Ikutin. This is our producer. Hai. And this is our. Masih dunia lain. Masih dunia lain. Hello. EPS from Singapore. Aduh, habis baterai. Bukan saya, gitu. Saya hanya memberikan pemicu sebenarnya. Ini kita bisa apa? Kita lihat semuanya. Tiap hari saya assist mereka. Kebetulan ya tim saya kan militan semua kayak gitu lah yang namanya itu. Jadi seperti ini. Nah dari situ baru nih pengembangan konsep nih. Kan waktu itu kita bikin ngopi santai atau apa. Ini bisa nih show manajemen online, misalnya seperti itu kayak gini. Kemudian kita jual gini. Ternyata masuk, paketnya masuk. Bisa gitu. Sampai dengan mungkin
itu terus sudah sampai di sini aja kan enggak ya. Terus saya explore lagi sama teman-teman, oh ada nih pakainya Unreal, dulu masih belum ada asimetri, pakainya Unreal, oh gimana caranya itu, patah-patah waktu itu. Terima kasih buat Mas Boy 86 Production. Kalau nggak ada dia, nggak ada tuh yang namanya Unreal. Dia itu justru yang men-challenge saya malah, Mas kamu bisa buat ini nggak? Saya lihat gitu, oh bisa. Ya udah, saya ada klien seperti ini. Ya kita buat waktu itu langsung 2. Nah itulah keuntungannya, maksudnya gini kan banyak teman-teman event juga mencoba bisnis itu, tapi kan nggak semuanya bisa jalan lancar banyak. Keuntungannya Mas Doni dan teman-teman yang udah duluan di bisnis ini tuh karena sudah punya existing klien kan, jadi untuk step berikutnya tuh lebih gampang kan. Sementara kalau misalnya kayak gue gitu ya, dulunya gue tidak mendalami ini gitu, gue mau jualan orang pasti akan tetap bertanya, emang gue bisa, partner lo siapa gitu, mana showreel lo kan, udahlah pasti yang ditanyain itu ya. Lah kan baru COVID pak, gimana cara saya kasih showreel pak. Nah itu juga keuntungannya selama ini Mas Doni udah berkelimpung di dunia itu ya, artinya ya udah kliennya pasti Mas Doni bisa gitu kali ya. Iya, jadi malah sekarang itu kebetulan IVR sendiri kita punya prinsip bahwa kita kalau di sini ada yang istilahnya kalau namanya di dalam bahasa kita itu nikung, nikung klien itu langsung out. Maksudnya karena itu di internal gitu, langsung out. Kenapa? Kamu itu berdiri, kamu itu hidup di dunia yang cuman seujung daun apa? Aduh, kecil dunia itu kecil sekali gitu. Kelihatannya aja besar. Saya bisa kecil sekali. Apalagi kalau kamu, udahlah percaya sama saya, kecil sekali, pasti ketahuan. Kayak gitu. Iya. Itu pasti ketahuan. Iya, lu kalau mau ngambil job, ya udah silahkan. Saya sering juga, saya di shortcut sama beberapa klien gitu ya, yang ngajuin, ya udah sama sana aja kayak gitu. Karena kami VR itu adalah as a vendor, bukan IO. Di PT kami pun nggak ada tuh yang namanya jasa penyelenggaraan event, nggak ada. Kami vendor karena kita aja ngurusin multimedia aja. Aduh, bukannya nggak karu-karuan, apalagi ngurusin IO gitu. Nggak, udah kita fokus di sini aja. Di sini. Artinya seperti itu. Membinanya partnership habis itu terus kalau ada IO datang seperti ini sekarang itu saya balik, kamu ada brief apa, bawa ke sini, butuh showreel, saya kasihnya showreel. Berarti nggak ada saya yang habis IO sini saya tinggal ke sini kayak gitu. Iyalah kayak gitu kita. Iya benar tadi, sempit. Nah, makanya kadang begitu mereka ada brief, mereka langsung konsultasi ke kami. Malah sangat sering sekarang malah saya yang harus presentasi dan klien-klien dan klien sudah tahu namanya saya sudah tahu kayak gitu. Cuman ya mereka juga mau hormati juga, pasti akan lewat IO, kayak gitu. Pasti akan ada service lain di luar. Iya, nggak mungkin kita ngurusin goodie bag. Ngurusin daftar VIP, ngurusin ada yang virtual nggak? Ada, ini GoPay. Dari dulu ya. Nah, Mas, ngomongin matinya dunia event gitu ya. Terus kan kalau diceritain tadi tuh artinya gini, kalau dilihat kan artinya Mas Doni tuh lebih ke business development. Iya. Kan kalau bisnis development berarti kan ngegali terus, cari informasi terus, bikin. Terus gue pernah lihat Mas Doni juga kirim yang bikin robot apa segala macam. Jadi sebenarnya sekarang dunia visual nih ada apa aja sih teknologi yang berkembang selama 2 tahun ini? Ya. Visual kan mungkin apa yang dinikmati oleh mata ya. Pertama kali berangkatnya dari situ, dinikmati oleh mata, indah, bagus kayak gitu. Seperti misalnya video mapping yang ada di gedung buat teman-teman saya ya, yang lain yang memang jagonya itu, terus terang kita tidak jago tentang itu. Cuman ya masing-masing punya spesialisasi sendiri gitu. Mereka bisa buat gedung
mapping seperti itu memanjakan visual. Nah, kalau di kami sendiri itu di Visual Ranger kami lebih mementingkan itu industri. Industrinya seperti apa gitu kan. Biasanya itu ya kayak misalnya kemarin di Telkom, apa yang baru kayak gitu. Terus apa yang baru kayak gitu. Selalu terus di misalnya mana Bursa Efek misalnya atau di Kementerian Keuangan misalnya klien. Bukan klien saya, kliennya IO saya. IO rekanan. Apa yang baru? Oh seperti ini gitu. Kayak misalnya seperti kemarin di Kementerian Keuangan, Pak bosnya bilang, mau bikin kayak yang di Dubai gitu. Oh kayak gini. Oh kesana juga? Iya, saya kesana. Oh ya udah, akhirnya udah nyambung kayak gitu. Cerita dong Mas, di Dubai ngapain Mas? Dubai main sepeda. Dubai. Kebetulan di sana itu Tapi pasti bawa sepeda juga. Iya bawa. Bawa. Kebetulan di sana kita support salah satu BUMN Indonesia bikin konten di sana. Terus di sana kita istilahnya ngelihat gimana ini udah bener belum. Udah gambarnya udah bener, warnanya kayak gitulah, biasalah ngetek gitulah. Terus apa kan pasti kan nggak cuma kerja doang kan? Pasti jalan-jalan, keliling ngintip booth sebelah apa segala. Apa yang didapat dari sana Mas? Wah banyak. In terms of perkembangan banyak. Jadi gini. Iklan dan lain-lain. Sebenarnya kalau saya bilang LED ya barangnya LED. Proyektor ya barangnya proyektor. Kamera barangnya proyektor. Habis itu kan kenapa? How to-nya kan? How to-nya gimana cara bikin itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Itu harusnya orang kreatif itu harusnya ke Dubai Expo. Itu harusnya ke sana. Macam-macam ada. Aduh, keren-keren. Saya sampai merinding. Beneran di sana. 5 tahun sekali kalau nggak salah itu kan. Anda sekolah buang duit misalnya berapa lah? Let's say 50 juta lah. Ibaratnya Anda sekolah S2 50 juta di sana. 10 hari pun saya masih belum habis loh itu duitnya. Zaman kita namanya study tour. Semua main teknologi. Cuman ada konsep, ada cerita, ada kreatif di situ. Ya, jadi ada cerita ininya apa, maksudnya apa. Saya yang paling amazing itu ada di booth-nya mungkin kalau saya nggak salah dengar itu punya kayak semacam otorita Dubai. Oh ini orang kaya yang punya Dubai. Itu booth-nya Alif. Kalau teman-teman cek di YouTube nanti boleh itu Alif gitu. Alif itu dia menceritakan tentang sejarah Islam dengan teknologi. Dengan teknologi semuanya. Jadi saya kayak gini ya. Mantap banget ya. Teknologi itu. Jadi begitu masuk mana ya misalnya. Ini begitu masuk ya. Masuk anggap aja bulat di sini. Kita masuk ke satu ruangan. Das di sini. Satu ruangan di sini gede banget ruangannya. Tahu nggak apa? Ini naik ke atas. Jadi kita lantainya floor ke atas sambil kita menikmati apa yang ada di atas itu. Mapping ada apa kayak gitu, naik ke atas gitu. Dia menceritakan, saya lupa, nonton aja di YouTube lah pokoknya. Ke atas, begitu ke atas udah dari situ kita journey itu tentang, saya lupa, saya punya rekamannya itu juga. Jadi ada petinggi Islam sejarawan Islam yang menemukan apa di situ. Sampai dengan kita kalau di atas seperti itu masa lalu ke bawah masa sekarang yang di Arab sudah sampai ke bulan, sudah sampai kemana teknologinya. Terus kita masuk ke dalam dunia, kalau sekarang bilang metaverse dunia gitu. Nah nanti tanya tuh soal itu. Ya, jadi ada di situ cloud juga. Cloud information, cloud itu. Jadi mereka kayak nonton YouTube aja deh. Itu harus itu Alif. Kan sekarang di Indonesia juga udah mulai makin banyak kayak teknologi. Tapi ada satu yang mau gue highlight. Tapi ini gue mau tanya nih sama Mas Doni. Lo setuju atau enggak? Orang untuk bergerak di bidang visual ini nggak semata-mata cuman hanya paham teknologinya atau apa istilahnya?
software, hardware. Tapi ini pasti butuh hati sama otak kan? Kalau saya bilang orang Indonesia itu nggak bisa jualan, ya. Mereka hanya jualan produk, bukan jualan. Ibaratnya apa ya? Kalau saya bilang jualan brand ya, karena saya dulu di brand. Iya, gitu. Bukan servisnya ya? Oh, kalau servis pasti di dalam itu sendiri, di dalam servis itu harus gitu. Kayak misalnya mungkin teman-teman lain kalau visual, kalau main streaming gitu, mereka streamingnya malam, mereka berani loading pagi. Kita nggak berani. Kita selalu paling loading itu kita bisa rata-rata H-2 rata-rata. H-1 tuh sudah penuh dengan ocehan. Saya ngoceh. Seperti besok nih event di Telkom besok eventnya hari Selasa. Eventnya tanggal 23 itu hari apa? Hari Rabu ya kalau nggak salah. Rabu. Hari Rabu. Ya. Mereka bisa loading. Mereka itu mengizinkan kita loading hari Senin malam. Berarti sehari doang. Semalam. 2 malam. Ya. Senin, Selasa. Nah, saya bilang Senin paling nggak bisa. Oh ya sudah kalau gitu, tolong bantuin kita. Kalau klien lu ngoceh sama kita nggak mau sebenarnya. Kita nggak mau. Nah, mungkin servis seperti itu yang bisa membuat kan gini lah. Kalau mereka itu Senin malam Mas Doni langsung masuk IO-nya, produksiannya masuknya sama. Juga nungguin dia dulu kan? Enggak juga, bareng sih kita bareng kayak gitu. Cuman kan kadang kita kalau kita main asimetri, kita main segala macam, kita perlu setting lagi kan di lapangan. Kadang juga ya kalau sekali jalan bener tiba-tiba codingnya salah kayak gitu. Nah misalnya seperti itu. Nah mungkin ya dari cara berjualan, servisnya, kemudian bagaimana kita ya tadi bener ada memerlukan hati, memerlukan pikiran, memerlukan keluasan sih ya. Yeah. Itu, dan yang jelas kita harus benar-benar paham apa yang kita jual. Iya. Nah, ngomongin apa yang dijual kan kayaknya yang dijual Visual Ranger itu banyak banget, Mas. Enggak, dikit tapi sering. Sama aja. Asimetri itu sampai hari ini masih laku? Masih. Terus gue denger nih beberapa teman lagi kehebohan dengan metaverse. Gue nanti diceritain ya Mas. Oh, iya. Nanti kita jalan-jalan, nanti kita lihat teman-teman kerja segala macem. Terus apa tadi satu lagi extended reality? Ya kan? Itu beda sama metaverse. Beda. Oh. Nanti bisa diceritain juga di atas. Boleh diceritain di atas. Boleh. Enggak konfidensial belum. Tapi udah banyak yang pakai. Belum, alatnya baru datang akhir Februari, mungkin awal Maret. Oke, berarti ini lagi digali nih. Sebenarnya alatnya itu saya sudah ditawarin. Tahun kemarin. Pertama Covid itu apa? 2020. Iya, 2020 saya sudah mendengar dan saya sudah mendengarkan presentasinya. Cuman saya bilang Anda nggak bisa jualan seperti ini di Indonesia karena ya pasarnya gitu. Kalaupun iya lo nggak bisa expect istilah kata balik duitnya cepat gitu kan, butuh proses kan. Betul, butuh proses dan yang paling penting adalah butuh kolaborasi. Iya, karena kolaborasi kalau itu kuncinya sekarang. Showingnya bingung kan. Satu ini memerlukan sistem yang kalau mungkin sekarang gini. Saya bicara dari LED. LED yang paling bagus di Indonesia sekarang 3840 Hz. Yang diperlukan oleh XR adalah 7600 berapa lah saya lupa. Kayak gitu. Ya. Itu dari LED-nya aja, belum kamera dan lain sebagainya gitu. Nah, itu nanti yang mungkin jadi salah satu pilihan. Mungkin bisa jadi ini akan jadi pembunuh juga buat teman-teman di. Jangan Mas. Jangan ya. Nanti Mas Doni dibunuh teman-teman. Enggak.
Ini teman-teman di agensi, di film, di TV dan di event harus belajar. Ya. Harus belajar dengan teknologi ini karena saya nggak bisa bilang ini jadi bagus atau enggak. Cuman paling enggak ini bisa lebih menghemat budget. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't